Penampilan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat mengikuti pertemuan para pimpinan partai koalisi pemerintah dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencuri perhatian. Prabowo nampak hadir di Istana Negara dengan mengenakan masker putih yang dilengkapi dengan selang. Sejatinya bukan hanya kali ini Prabowo tampil di hadapan publik mengenakan masker berselang itu. Masker yang dipakai Prabowo adalah masker dengan fitur HEPA filter. Masker ini diperkirakan memiliki harga jual sekitar Rp800 hingga Rp850.000. Mengutip dari berbagai sumber, masker ini dilengkapi dengan berbagai fitur yang membantu penggunanya untuk tetap bernapas dengan nyaman tanpa ada rasa sesak. Salah satu merek masker dengan HEPA filter, Broad Air Pro, bahkan memiliki 3 kontrol aliran udara yang dapat diatur. Aliran tingkat tinggi 2,35 cfm atau cubic feet per minute untuk pekerjaan fisik berat dan olahraga. Tingkat menengah 1,77 cfm dan tingkat rendah 1,18 cfm untuk aktivitas normal sehari-hari. Aliran udara segar yang terus-menerus dikirim ke masker dapat mengurangi rasa pengap. Masker dengan fitur ini dianggap sangat efektif dalam menangkal virus COVID-19. Untuk menggunakan fitur tersebut, dibutuhkan baterai litium yang bisa diisi ulang. Rata-rata pemakaian masker berfitur HEPA filter seperti yang dikenakan Prabowo Subianto ini adalah 8 jam dengan kecepatan sedang. Sedangkan jika dipakai untuk olahraga dan aktivitas berat, waktu pemakaiannya adalah 6 jam, dan jika dipakai dalam kecepatan rendah, waktu pemakaiannya bisa mencapai 12 jam. HEPA filter adalah penyaring udara berbentuk lipatan-lipatan. HEPA merupakan singkatan dari High Efficiency Particulate Air. Secara teori, filter ini menyaring hingga 99,97% debu, serbuk, jamur, bakteri, dan partikel udara berukuran 0,3 mikron. Filter ini bermanfaat untuk menyaring udara dan membersihkan permukaan dari debu dan partikel-partikel yang memicu alergi. Alat rumah tangga seperti air purifier banyak menggunakan teknologi HEPA. Kombinasi penggunaan air purifier dengan HEPA filter dan penggunaan masker dengan fitur HEPA filter tercatat mampu mengurangi risiko penularan COVID-19 hingga 90%. Nah, bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik untuk mencoba masker dengan fitur HEPA filter yang satu ini? Wah, keren juga ya masker yang digunakan oleh Bapak Prabowo. Jadi HEPA filter ini katanya bisa menyaring hingga 90% lebih untuk debu, kuman, bakteri, dan juga jamur. Dan ini membuat kita juga tidak ngap begitu pada saat menggunakannya. Tapi untuk harganya, lumayan merogoh kantong kita ya pemirsa. Nah itu dia informasi pertama, dan selamat siang pemirsa, bersama saya Adi Danu kembali menemani Anda hanya di Biz Update. Waktunya kita akan ngobrol tentang bisnis dan ekonomi up to date. Nah, baik, informasi berikutnya datang dari hewan kecil yang mungkin sebagian dari kalian ini agak geli melihat bentuknya. Dia adalah lipan. Jadi siapa sangka ternyata lipan mempunyai harga jual yang sangat tinggi. Kalau Anda penasaran, kita langsung saja simak informasinya. Ini dia. Seorang pemuda asal Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara berhasil melirik lipan sebagai komoditi ekspor yang menjanjikan. Hewan berbuku dan memiliki bisa berbahaya ini ternyata mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Pemuda bernama Riki Santri Kurniawan tak tanggung-tanggung mampu mengumpulkan lipan hingga 400 kg setiap 2 minggu sekali. Lipan-lipan hasil tangkapan itu terlebih dahulu dikumpulkan, kemudian dibuang bisanya. Lipan yang telah dipotong tersebut lalu dimasukkan ke dalam air dan dibungkus dalam kantung plastik. Selanjutnya lipan dimasukkan ke dalam freezer selama 1 malam. Lalu disusun dan dikeringkan. Lipan-lipan ini diekspor ke Vietnam dengan harga yang cukup fantastis. Pada awal Agustus tahun lalu, Riki mengekspor 100.000 ekor lipan alias kelabang atau sekitar 460 kg ke Vietnam. Di belakang rumahnya tampak kesibukan nyate lipan dilakukan oleh sejumlah pekerja. Tampak seseorang mengangkat papan kayu dari atas tungku yang berasap. Dan terdapat ratusan sate lipan yang sudah kering.
Apa yang dikerjakannya saat ini merupakan bisnis yang digeluti sang ayah sejak tahun 1986 lalu. Lipan atau kelabang sangat mudah ditangkap di daerahnya yang berdekatan dengan kebun sawit. Dia adalah salah satu dari sekitar 10 pengumpul lipan. Sementara untuk mencari lipan dilakukan oleh 80% petani atau buruh tani. Lipan dibelinya dari petani seharga Rp1.500 per ekor. Dan setiap harinya, dia bisa mendapatkan banyak lipan dari petani. Namun, jumlah tangkapan lipan sangat tidak menentu. Bisa saja sekali waktu petani menangkap beberapa ekor saja. Dan di saat tertentu bisa menangkap 60 hingga 80 ekor. Ricky secara penuh menangani lipan ini sejak 2015 silam. Ia mengiklankan terima jual beli lipan di media sosial untuk melebarkan pemasaran yang selama ini dilakukannya di Medan, Jakarta, dan Surabaya. Ia mengaku baru mengekspor lipan ke Vietnam. Namun, omsetnya terbilang menggiurkan. Untuk 1 kilo lipan yang dikirimnya, dijual seharga 1,2 juta rupiah. Sementara setiap pengiriman bisa mencapai 460 kg. Jika dihitung kasar, omsetnya bisa mencapai ratusan juta. Itu belum dihitung pengiriman ke Surabaya dan beberapa daerah lainnya. Pengiriman ke Surabaya sekitar 30.000 ekor per minggu, sedangkan ke Jakarta 5.000 ekor per minggu. Untuk 1 ekor lipan dihargai Rp2.000. Dan lipan yang diinginkan bukan lipan hidup, melainkan lipan kering. Itu dia pemirsa, meskipun termasuk hewan berbahaya, ternyata lipan juga mampu mendatangkan pundi-pundi yang fantastis ya. Salah satu usaha yang bisa Anda tekuni yaitu membuat bumbu dapur yang sudah jadi. Karena dalam per bulan Anda bisa meraup cuan yang cukup menjanjikan. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Dan saatnya saya, Ridanu, pamit. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan tentu saja hindari keramaian. Jangan lupa juga untuk saksikan Bisa Update yang hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di iNews. Sampai jumpa. Jika berbicara mengenai dunia kuliner, sudah jelas sangat erat kaitannya dengan bumbu dapur. Namun, tidak semua orang tahu jenis-jenis bumbu dapur yang ada. Sehingga tidak sedikit pula yang mencoba untuk membeli bumbu siap pakai di pasaran. Akan tetapi, hal ini tidak dapat dikatakan efektif karena bumbu jadi memiliki masa kadaluarsa yang cukup singkat. Oleh sebab itu, orang mulai beralih menggunakan bumbu rempah kering. Tingginya permintaan rempah kering ini membuat semakin banyak orang mulai mencoba menggelutinya. Bahkan kabarnya, bisnis bumbu rempah kering sendiri mampu menghasilkan omset yang tidak main-main, hingga puluhan juta rupiah. Dan berikut beberapa tips usaha bumbu dapur yang Bisa Update rangkum khusus untuk Anda. Modal dan kebutuhan pasar. Hal utama sebelum memulai bisnis ini adalah mengenali kebutuhan masyarakat akan jenis rempah-rempah yang banyak dicari. Hal utama sebelum memulai bisnis ini adalah mengenali kebutuhan masyarakat akan jenis rempah-rempah yang banyak dicari. Oleh sebab itu penting bagi Anda yang tertarik untuk menggeluti bisnis ini adalah harus mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis rempah, terutama untuk berbagai masakan. Mengenai modal, usaha rempah termasuk salah satu bisnis yang cukup minim modalnya. Hal ini dikarenakan Anda tidak perlu memiliki ruko atau alat yang canggih. Hanya memerlukan alat seadanya, seperti rempah yang akan dijual, alat pres, dan logo atau brand Anda. Semua itu dapat diminimalisir sesuai kebutuhan. Suplai dan stok rempah-rempah. Bagi pemula, selain jenis rempah, Anda juga harus mulai melakukan riset dan mencari tahu tempat-tempat yang menjual rempah dengan harga terjangkau, namun memiliki kualitas yang bagus. Atau Anda juga dapat melakukan kerjasama dengan para petani langsung. Jangan lupa, lakukan penyetokan yang disesuaikan dengan skala Anda. Tidak perlu terburu-buru mengumpulkan rempah sebanyak-banyaknya. Batasi stok juga akan berguna untuk mengurangi jumlah kerugian saat hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Seperti bumbu kering mengalami kerusakan karena udara yang tidak stabil, atau proses packing yang salah. Perbanyak jenis rempah dan temukan rekan bisnis. Apapun usahanya, jika permintaan semakin banyak, artinya kebutuhan akan jenis rempah juga semakin beragam. Maka jangan lupa untuk selalu menambah jenis rempah yang Anda jual. Jangan lupa juga untuk mencari partner yang dapat dipercaya sebagai langkah pengembangan usaha. Sebagai contoh, reseller atau dropshipper, sebagai tim marketing. Berikan harga yang sesuai, tidak terlalu mahal namun tidak merugikan. Strategi pemasaran. Penting bagi Anda yang serius untuk menggeluti bisnis ini adalah
mengetahui cara memasarkan produk Anda. Apakah Anda akan menjualnya secara langsung ke pelanggan, membuat toko, atau online? Apapun jenis pemasaran yang Anda gunakan akan menjadi lebih baik jika dilakukan dengan banyak cara. Hal ini berguna untuk memaksimalkan keuntungan dan membuat banyak orang lebih mengenali bisnis Anda. Dan yang lebih penting adalah memperbaiki kualitas rempah-rempah yang akan dijual. Hal penting lainnya yang tidak boleh dilupakan adalah metode pengiriman. Semua orang suka hal yang praktis. Maka cobalah untuk mempermudah klien atau customer Anda, terutama dalam metode pengiriman. Salah satu metode pengiriman yang paling banyak diminati adalah sistem antar jemput dan berikan promosi gratis ongkos kirim jika pemesanan dalam jumlah yang sesuai. Anggaplah ini metode marketing Anda dalam memperluas bisnis. Itu dia tips memulai bisnis rempah kering versi Biz Update. Semoga dapat menginspirasi dan menambah ide bisnis Anda ya.